berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima adabku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini dalam Vitamin Jiwa, Sapa Siap Juang. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengumpulkan data-data dari pasien yang mereka periksa secara mandiri terkait dengan masalah psikologi akibat pandemi COVID-19. Dari 1.522 pasien, ada 3 masalah psikologis yang menonjol. Yang pertama, depresi. Yang kedua, kecemasan. Dan yang ketiga, trauma psikologis. Nah, hal ini menarik perhatian saya, bahwa kecemasan atau khawatir ini merupakan masalah kejiwaan yang cukup banyak terjadi di masa pandemi ini. Gejalanya dikatakan antara lain mudah marah, mudah jengkel, mudah tersinggung, sering berpikir negatif, dan tidak pernah bisa rileks dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran memang merupakan masalah dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang Kristen yang juga khawatir dalam hidupnya, apalagi di masa pandemi kali ini. Padahal orang Kristen tahu bahwa Tuhan Yesus meminta kita untuk jangan khawatir. Nah, kalau Tuhan Yesus meminta, itu berarti sama dengan Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Rupanya bagi Yesus, khawatir ini merupakan sebuah masalah yang besar. Mengapa? Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34, di sana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan juga kita sekalian untuk memperhatikan bunga-bunga yang ada di padang. Yang hari ini berkembang, ada, berbunga, dan besok layu. Tetapi mereka ini tetap dipelihara oleh Allah. Mereka tetap dikaruniai warna-warna yang indah. Bahkan dikatakan Salomo dengan segala kemegahannya tidak punya pakaian yang seindah bunga yang cuman sehari ini. Demikian juga burung-burung di udara. Dia tidak menabur, tidak menuai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan mereka ini dipelihara dengan makanan yang cukup. Mereka ini, burung-burung ini maupun bunga-bunga ini, mereka tidak memikirkan masa depannya. Tapi mereka hanya melakukan kewajibannya. Bunga tetap berbunga untuk memberi makan lebah, kupu-kupu,
Burung-burung pun tetap memelihara anak-anaknya, memberi makan, mencari makan, sehingga siklus kehidupan tetap berjalan. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah burung-burung dan bunga ini tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya. Mereka seolah memang percaya penuh pada pemeliharaan Allahnya. Nah, Nats ini sebenarnya mau menceritakan atau mau menjelaskan bahwa kekhawatiran itu seringkali membuat kita lupa pada kebaikan Tuhan. Seringkali kekhawatiran ini menyebabkan kita lupa pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Nats itu juga mengatakan bahwa kalau kita terus-menerus khawatir, kita terus-menerus lupa akan pemeliharaan Tuhan, itu membuat kita juga lama-lama tidak lagi percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah saat ini kita juga sedang dilanda kekhawatiran? Nah, coba kita bertanya pada diri kita. Kalau saya menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita percaya pada Yesus? Maka pasti dengan lantang kita bilang, ya, bahkan mungkin ya dan amin. Kalau saya bertanya lagi, apakah kita yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Kita pasti juga bilang, ya. Tapi coba kita tenang sebentar. Kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah betul kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah betul kita percaya kepada Yesus yang Maha Kuasa itu dan Dia sanggup menolong kita? Apakah kita mau mempercayakan hidup kita padanya? Mungkin dengan merenung itu kita sadar bahwa sebenarnya kita itu kurang percaya. Atau kita tidak mau mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Kalau kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu menunjukkan sebenarnya dalam hati kita tidak percaya padanya. Mungkin di mulut kita bilang ya, tapi di hati kita tidak percaya. Sehingga tindakan kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah kita seringkali meragukan kuasa Tuhan? Kita seringkali mengerdilkan kuasa Tuhan. Dan bukankah kita seringkali berpikir dalam diri kita, apa ya bisa Allah menyelesaikan masalah saya? Zaman sekarang itu beda loh dengan zaman Yesus hidup. Kalau zaman Yesus hidup tuh Yesus bisa menyelesaikan masalah-masalah pada saat itu. Tapi ini zaman now, zaman sekarang. Di mana sesuatunya bergerak dengan begitu cepatnya. Dan masalah ini rumit loh. Mungkin kita sering berpikir begitu. Dan pikiran-pikiran lain yang semacam itu. Dan hasilnya adalah kita mulai meragukan Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mau mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Kita tidak lagi mau menuruti firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan mungkin yang sudah kita pahami. Kita tidak lagi mau melakukan hal itu. Tapi kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Itu yang kita isi di dalam diri kita. Dan kekhawatiran akan menimpa kita. Bahkan sampai kita merasa takut dan depresi. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Seorang ibu konsultasi dengan seorang konsultan keluarga. Dia bertanya, apa yang harus saya lakukan ya? Kalau anak-anak saya nanti menikah dengan menantu yang tidak mengasihi saya. Kalau saya sakit nanti tidak ada yang merawat. Nanti mereka tidak hormat pada saya dan hidup saya nanti bagaimana? Si konsultan itu kemudian bertanya untuk memperjelas masalah sebelum dia memberikan advice. Apakah ibu sedang sakit sekarang? Oh enggak,
Apakah ibu punya penyakit yang bakalan nanti akan berlangsung terus seperti darah tinggi dan sebagainya? Oh enggak, saya sehat-sehat. Oke Bu, anak-anak ibu yang 2 orang laki-laki ini, apakah mereka sudah punya pacar sekarang? Atau mereka sedang mau menikah, atau mereka melakukan ada hubungan khusus dengan seseorang? Oh enggak, mereka itu masih kecil loh, masih SD. Sang konsultan ini kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa, Bu, ibu terlalu banyak berpikir. Ibu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang buruk tentang anak-anak ibu. Bapak ibu saudara sekalian, ibu ini stres, tegang, cemas untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Mungkin tidak terjadi seperti itu. Nah, seringkali kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal negatif, sehingga kita merasa khawatir dengan diri kita. Nah, kalau itu yang terjadi pada diri kita sekarang, apakah kita mau tetap pada kondisi ini? Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Dia tahu bahwa kita itu sulit untuk tidak khawatir. Karena itu dia memberikan jalan keluar melalui Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Yang berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak ibu saudara sekalian, nats ini kembali mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Tapi kalau kita khawatir, maka nats ini mengatakan bahwa duduklah tenang, berdoalah, sampaikan permohonanmu, sampaikan keinginanmu kepada Tuhan sambil bersyukur dan mengingat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama ini dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita selalu ingat pemeliharaan Tuhan, kalau kita ingat selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti tetap yakin akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan itu menyebabkan masalah yang menyebabkan kita khawatir itu menjadi kecil. Firman Tuhan mengatakan yang seperti ini. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Lakukan tugas pekerjaan kita dengan tekun, lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, lakukan kewajiban kita dengan baik. Sebagai bukti bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, kekhawatiran dan kecemasan itu akan hilang dan diganti dengan ketenangan hati. Saya sudah loh berdoa, saya sudah loh menyerahkan kepada Tuhan kekhawatiran saya, tetapi kenapa saya masih khawatir? Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya demikian. Bapak Ibu, seringkali kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya penuh padanya. Kita menyerahkan masalah kita, tapi sambil memeganginya. Ya, contoh, ini ada kacamata. Saya mau menyerahkan, anggap aja ini masalah. Saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan menerimanya. Begitu Tuhan mau mengambilnya, kita masih menariknya. Kita masih memegangnya. Kita tarik lagi. Tuhan mengambilnya lagi, kita tarik lagi. Nah, kondisi tarik-menarik ini membuat kita tetap khawatir. Kondisi tarik-menarik ini membuat Tuhan tidak bisa menolong kita. Jadi, serahkanlah secara penuh. Ini Tuhan, silakan Tuhan ambil. Maka Dia pasti akan menolong kita. Itu bukti bahwa kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu.
seandainya kita perjalanan keluar kota dengan naik mobil, dan bukan kita yang nyetir, tapi ada pengemudi lain yang mengendarai mobil kita. Bila kita percaya pada pengemudi ini, maka kita akan mempercayakan diri kepada pengemudi ini. Sudah, pokoknya saya duduk manis, dia yang bawa. Hati kita tenang kalau kita percaya pada pengemudi ini dan mempercayakan hidup kita kepada pengemudi ini. Bahkan kita mungkin bisa tidur nyenyak di mobil itu. Tapi kalau kita tidak percaya tarik-tarian tadi, maka kita akan tegang di mobil itu. Kita selalu komentar, hati-hati, hati-hati, jangan ngebut. Ya, tapi ya jangan pelan-pelan gini tuh, agak cepat dikit lah. Loh, kok lewat sini, nggak lewat sana. Jangan terlalu mepet, hati-hati ada truk di depan. Saudara, kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada pengemudi ini, kita ya akan tegang sepanjang perjalanan. Kita tidak bisa tidur. Bahkan mungkin kalau kita sampai di kota tujuan, kita capek sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas bukan bahwa kekhawatiran itu bisa membuat kita selalu tegang dan kita kehilangan sukacita. Obatnya ya cuma satu, percaya pada Yesus dan mempercayakan hidup kita padanya. Memang kita tidak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu loh masa depan kita, dan Dia berjanji bahwa masa depan kita itu akan cerah dan penuh damai sejahtera. Percaya, janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu iya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Mungkin ada di antara kami yang sedang cemas. Mungkin kami sudah mulai meragukan Tuhan dalam hidup kami sehingga kecemasan terus melanda kami. Tolong kami Bapa untuk mengingat apa yang sudah Tuhan buat bagi kami sepanjang hidup kami. Sehingga kami hidup sampai dengan saat ini. Ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Ingatkan supaya kami selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai, menjaga kami. Sehingga kami tidak lagi meragukan kuasa Tuhan. Kami tidak lagi meragukan kasih Tuhan pada kami. Dan kami mau menyerahkan semua masalah hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, tolong kami. Tolong kami untuk boleh menghindari akan kekhawatiran dalam diri kami. Tolong kami untuk percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh bersuka cita. Hidup kami boleh diliputi oleh kegembiraan, ketenangan hati. Sehingga kami boleh melanjutkan tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan baik. Dan apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Sertai kami Bapa senantiasa. Ingatkan kami selalu akan kebaikan-Mu. Sehingga kecemasan boleh kami usir dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita belajar percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 6 yang tadi. Jangan khawatir, tapi kalau kita khawatir, berdoa. Serahkanlah kekhawatiran kita pada Yesus. Sampaikan permohonan kita dan keinginan kita. Jangan lupa untuk bersyukur, untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan lakukan tugas kita, kewajiban kita sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Percayalah padanya. Ingat Dia itu Maha Kuasa. Dan ingat bahwa Yesus itu mencintai kita. Karena tidak mungkin Yesus akan memberikan hal yang buruk dalam hidup kita. Mari kita taati firman-Nya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ayo, mulai saat ini kita belajar percaya penuh kepada Yesus, agar belenggu kekhawatiran bisa segera lepas dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ayo, mulai saat ini kita belajar percaya penuh kepada Yesus, agar belenggu kekhawatiran bisa segera lepas dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ayo, mulai saat ini kita belajar percaya penuh kepada Yesus, agar belenggu kekhawatiran bisa segera lepas dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takutkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia